Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, berikut ini video panduan untuk kita sebagai dosen pembimbing untuk membimbing tugas akhir di e-learning. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan setelah kita login, kita harus membuat course-nya secara mandiri. Jadi di bagian dashboard, ini setelah kita login kita akan dibawa ke dashboard. Bapak Ibu bisa pilih di sidebar sebelah kiri, ini ada site administration. Bapak Ibu bisa klik site administration, kemudian di sini manage course and categories. Nah, Bapak Ibu, tampilan di sini sebelum Bapak Ibu melakukan create course, Bapak Ibu kita pilih dulu kategorinya di sini, bimbingan tugas akhir. Biar semua course bimbingan itu berada di dalam satu kategori. Nah, Bapak Ibu bisa klik create new course. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih nama course-nya, misalnya bimbingan EA, IOV, sama Eskom. Terus ini untuk short name-nya Bapak Ibu bisa kasih nama yang ini saja gitu ya. Nah, kemudian ini untuk course date-nya, kita yang end date-nya kita hilangin centangnya. Seperti itu Bapak Ibu, ini course kategorinya udah betul, kita ada di kategori bimbingan tugas akhir. Nah, untuk description-nya ini Bapak Ibu silakan diisi ya, deskripsi ini misalnya ada pengumuman atau apa, silakan diisi di sini. Nah, selebihnya ini Bapak Ibu di bagian course format, ini kita pilihnya topics format, terus ini bisa kita klik untuk satu section saja ya. Selebihnya Bapak Ibu ini dibiarkan saja ya, opsional. Kemudian kita klik save and display biar kita langsung masuk ke course-nya. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke course-nya. Jika Bapak Ibu ingin mencari course-nya berada di mana, ini bisa jadi akan muncul di sebelah kiri ya. Bapak Ibu bisa klik di bagian sini, My Active Course, bimbingan tugas akhir. Nah, di sini akan muncul seluruh course yang ada di kategori bimbingan tugas akhir. Nah, di sini jangan khawatir, kita tidak bisa mengakses course teman-teman kita yang lain. Jadi cukup kita akses ke course kita sendiri aja. Nah, Bapak Ibu, ini ada announcement, ini secara default ya. Nah, di sini kita bisa kasih nama bimbingan. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita tambahkan mahasiswa bimbingan kita secara mandiri ya Bapak Ibu, dengan klik di bagian sini, participants. Nah, kemudian di sini kita lihat baru ada satu, kita sebagai teacher ya. Nah, kita bisa klik bagian ini, enroll users, untuk menambahkan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu jangan diubah untuk bagian assign role-nya, biarkan dia student. Di sini di bagian search kita langsung masukkan saja mahasiswa-mahasiswa kita yang kita bimbing ya. Bisa lebih gampang menggunakan NIM. 121 misalnya. Nah, ini. Terus selanjutnya nah, misalnya ini, kemudian ini misalnya, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Misalnya sudah semua dimasukkan mahasiswanya, kita bisa langsung klik di bagian sini, enroll users. Nah, ini artinya kita sudah berhasil memasukkan mahasiswa-mahasiswa bimbingan kita. Kemudian kita kembali ke course kita lanjutkan untuk membuat forum.
untuk kegiatan bimbingan. Nah, kami harapkan kepada Bapak Ibu itu sebelum kita menambahkan aktiviti untuk bimbingan, kami minta kepada Bapak Ibu untuk membuat pengumuman. Misalnya Bapak Ibu punya grup WhatsApp, Bapak Ibu bisa share di sini. Bapak Ibu bisa opsinya bisa menggunakan label sehingga untuk menambahkan pengumuman. Ya, ini contohnya, silakan join ke grup WA di WA berikut ini. Ya, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Oke, nah ini contohnya. Bapak Ibu bisa tambahkan pengumuman-pengumuman lainnya ya Bapak Ibu di label ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, jadi nanti seluruh mahasiswa itu dia bisa membaca pengumuman-pengumuman di awal seperti ini. Nah, kemudian untuk kegiatan bimbingan, Bapak Ibu kita diarahkan untuk menggunakan forum, activity forum. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini, add an activity and resource, kita pilih forum. Nah, di sini forum ini kita diarahkan untuk menggunakan satu forum untuk semua mahasiswa dan semua bab. Jadi nanti akan saya contohkan bagaimana mekanismenya. Jadi kita buat dulu ya Bapak Ibu forumnya, misalnya dengan nama yang sama nggak apa-apa, bimbingan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih arahan, misalnya di forum ini silakan klik add new topic atau tambahkan topik baru untuk mengajukan bimbingan setiap bab. Nah, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah untuk forum type ini biarkan default saja ya, standar forum for general use. Kemudian untuk yang ini yang bagian attachment and word count, Bapak Ibu bisa ini misalnya kalau size-nya terlalu besar, Bapak Ibu bisa batasin ya. Misalnya cukup 10 mega saja misalnya. Kemudian yang selebihnya Bapak Ibu biarkan saja secara default ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik save and display. Nah, ini adalah forum yang akan kita gunakan untuk bimbingan tugas akhir. Ini tadi deskripsi yang kita bikin ya. Di forum ini silakan klik add new topic. Jadi nanti Bapak Ibu di mahasiswa ini adalah tugas mahasiswa untuk menambahkan topik. Nah, topik ini yang dia akan gunakan untuk bimbingan per bab. Ya, misalnya dari mahasiswa si A, dia ingin bimbingan bab 1, maka dia akan menambahkan topik secara mandiri. Nah, sekarang saya akan contohkan dari pihak mahasiswa bagaimana tampilan di bagian mahasiswa. Nah, nanti di tampilan di bagian mahasiswa seperti ini, Bapak Ibu, dia bisa membaca pengumuman, kemudian dia bisa klik forum ini untuk bimbingan, dia klik ini. Nah, si mahasiswa, misalnya mahasiswa, dia akan mengajukan bab 1, maka dia akan menambahkan discussion topik gitu ya. Dia klik di sini, kemudian misalnya di sini dengan format misalnya 80 20 16 0121 misalnya ya, dengan nama misalnya bab 1 misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus di sini
message-nya bisa ditambahkan ya Bapak. Nah, terus di sini masih dari mahasiswanya bisa menambahkan message, pesan, misalnya berikut ini, mohon izin Pak, berikut ini saya tampilkan bab 1 saya. Nah, untuk menambahkan attachment, jadi si mahasiswa itu akan mengeklik advance. Ya, di sini dia akan menambahkan file. Misalnya, contohnya seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Kemudian dia akan post to forum. Nah, seperti ini tampilan di mahasiswa. Ya, ini 81 bab 1 gitu ya. Ini tampilan di mahasiswa. Nah, kita kembali ke role dosen. Nah, jadi di bagian dosen, Bapak Ibu, kita bisa klik di bagian ini untuk melihat bab 1 milik si mahasiswa. Nah, ini adalah file dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh si mahasiswa. Topik tugas, ini hanya contoh saja. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini, dia akan mendownload ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini bisa nge-reply. Nah, misalnya perbaiki bagian latar belakang. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan attachment seandainya Bapak Ibu melakukan annotation atau mengoreksi file si mahasiswa dan Bapak Ibu ingin mengembalikan file mahasiswa tersebut yang sudah kita tambahkan komentar misalnya. Bapak Ibu tinggal klik advance. Nah, perbaiki bagian latar belakang. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan file yang mungkin sudah Bapak Ibu perbaiki, sudah dikoreksi. Ya. Kemudian post to forum. Nah, nanti ini akan tampil di bagian mahasiswa. Ya, mahasiswa bisa melihat bahwa perintahnya adalah untuk memperbaiki latar belakang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Itu kemudian kita bisa kembali ke forum dengan ngeklik bagian ini, bimbingan. Nah, di sini misalnya bimbingan bab 1 si mahasiswa dengan NIM 121 ini, misalnya Bapak Ibu sudah ACC gitu ya, misalnya sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik bagian ini, log this discussion. Ini menandakan bahwa bab 1 sudah ACC. Ya, Bapak Ibu, misalnya diklik di sini log this discussion. Nah, artinya dengan tanda ini bahwa mahasiswa tersebut di bab 1-nya sudah selesai, sudah kita ACC. Jadi mahasiswa tersebut bisa melanjutkan bimbingan ke bab selanjutnya, yaitu bab 2 dengan cara menambah new topik lagi. Begitu selanjutnya untuk bimbingan bab 3, untuk bimbingan bab 4, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu di sini memungkinkan bisa berisi lebih dari satu mahasiswa, ya. Jadi misalnya ini contohnya hanya ada satu mahasiswa yang bimbingan bab 1, bisa jadi ada mahasiswa-mahasiswa lainnya yang juga bimbingan bab 1. Ya, jadi kita bisa nge-tracking history dari si mahasiswa jika kita menggunakan forum. Oke, demikian untuk panduan bimbingan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.